pertama-tama tentu kita perlu dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di halaman KBRI untuk mengadakan sholat Id berjamaah. Tadinya kita berencana untuk mengadakan sholat berjamaah di depan KBRI. Kami yakin jamaah cukup banyak, namun demikian mengingat cuaca yang hujan sampai tadi malam dan kulitnya pun masih basah, maka tadi malam kita pindah di belakang KBRI. Insya Allah tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam sholat Idul Fitri. Yang kedua, kita patut bersyukur bahwa pada hari ini kita semuanya hadir tanpa halangan, semuanya sehat walafiat. Kami masih memohon semuanya menggunakan masker, kendati kita semuanya sehat, tetapi kita tetap harus waspada. Kita bersyukur di Brunei sudah 1 tahun tidak ada COVID positif dari tempatan dari Brunei. Yang ada lokal atau import cases. Kita bersyukur untuk itu. Kita perhatikan di negara lain masih banyak kasus-kasus positif. Di dunia ini, di India masih mengkhawatirkan malah ada tsunami COVID yang per hari sampai 400.000 orang terjangkit COVID. Di Indonesia juga masih mengkhawatirkan, dan bahkan saudara-saudara kita untuk pulang mudik pun dilarang dan terjadi masalah-masalah di daerah-daerah. Kita doakan dan bangsa Indonesia dan seluruh dunia ini segera keluar dari wabah COVID-19. Mudah-mudahan tidak ada lagi COVID di Brunei berlanjut, kasus import pun mudah-mudahan tidak ada, sehingga semua kita dapat hidup dan bekerja secara damai di negara yang damai, Brunei Darussalam ini. Hadirin sekalian, kita baru saja selesai menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang lebih bagus untuk tahun-tahun mendatang. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini seperti pada tahun-tahun sebelumnya, khusus 2020 kita berhalangan sama sekali, kita tidak bisa mengadakan sholat berjamaah karena tidak boleh. Maka kita bersyukur tahun ini kita diizinkan dengan batas maksimum 1000 jamaah, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa mencapai target tidak lebih dari 1000 jamaah. Untuk itu maka kami berterima kasih kepada yang datang, dan pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan pelayanan dan perlindungan masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, saya ingin memberikan data-data untuk kita ketahui dan untuk kita cerna bersama-sama. Yang pertama, saya mendata pada tahun 2020 yang lalu KBRI menangani 524 kasus atau aduan dari seluruh WNI atau PMI kita yang bekerja di Brunei Darussalam. Alhamdulillah 90% dari seluruh kasus dapat berhasil kita tangani. Dan alhamdulillah pada tahun lalu kita berhasil memperjuangkan seluruh biaya jaminan ataupun gaji yang tidak dibayar majikan sebesar hampir 6 miliar rupiah. Ini kenaikan dibanding tahun 2019 yang kita menangani 577 aduan, dan kita bisa memperjuangkan gaji, kompensasi dan lain-lain sebesar 3,5 miliar. Alhamdulillah KBRI akan terus berjuang untuk melakukan yang terbaik, memperjuangkan semua gaji dan hak yang belum dibayar. Pada tahun ini saja sampai April 2021 KBRI telah menangani 192 kasus atau 89% tertangani, dan kita telah menyelamatkan 1,5 miliar rupiah.
Mudah-mudahan di tahun ini tidak ada lagi kasus-kasus yang gajinya tidak dibayar, tidak ada lagi kasus-kasus yang menyebabkan kompensasi. Tapi apapun yang terjadi, KBRI akan terus berupaya keras untuk memperjuangkan hak-hak seluruh WNI dan PMI yang ada di Brunei Darussalam. Kedua, KBRI selama tahun 2020 masih mencatat satu hal yang tidak menggembirakan. Kami masih mencatat ada kenaikan. Kalau tahun 2019 kita mencatat ada 32 orang yang meninggal dunia, maka tahun 2020 angkanya naik. Innalillahi, menjadi 38 orang. Bahkan tahun 2021 sampai bulan ini saja sudah 13 orang meninggal. Dan catatan saya, penyebab kematian adalah penyakitnya orang kaya, jantung, stroke, dan penyempitan pembuluh darah. Nanti ini menjadi catatan bagi kita semuanya, agar kita semuanya nanti umurnya panjang, sehat walafiat, kita ditunggu oleh keluarga kita di Indonesia, dan kita bisa pulang dengan baik. Berikutnya, catatan KBRI tentang warga kita yang sakit. Ya. Tahun 2020 terdapat 2.897 sakit. Ini mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang jumlahnya 3.700 orang. Mudah-mudahan semua warga kita sehat walafiat tahun 2021 dan ke depan. Amin. Berikutnya, warga kita di Brunei yang terkena COVID jumlahnya 6 orang. 3 orang di Brunei, 3 orang imported dari Indonesia yang melalui Singapura dan melalui Kuala Lumpur. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi warga kita yang terkena COVID. Dan oleh karena itu kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh bersenang-senang, tetap kita waspada, menjaga diri, tetap memakai masker, tetap secara rutin mengontrol temperatur badan, dan tetap menjaga jarak. Karena dengan demikianlah kita membantu diri kita sendiri untuk menghindarkan COVID-19, dan kita sekaligus membantu kerajaan Brunei untuk mengontrol penyebaran COVID. Siap ya? Oke, insya Allah kita semuanya siap. Berikutnya, warga kita yang terpaksa kita tampung di penampungan di gedung sebelah atau di shelter KBRI. Pada tahun 2020 terdapat 92 orang yang kita tampung karena masalah sedang kita selesaikan. Ini terjadi penurunan drastis dibanding tahun 2019 yang jumlahnya 248 kasus. Dan tahun ini sampai April terdapat 56 kasus atau yang tinggal di shelter. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu kita cepat selesaikan setiap kasus, dan pada hari ini di shelter tinggal 21 orang yang tinggal di dalamnya. Shelter ini besar, bisa menampung banyak orang, tetapi cita-cita saya shelter ini kosong. Artinya apa? Artinya harus tidak ada warga kita yang bermasalah. Saya tidak ingin ada warga kita yang tidak dibayar gajinya. Saya ingin tidak ada warga kita mengalami kekerasan seksual. Saya tidak ingin warga kita yang terus-terusan masuk di penjara. Itulah saya minta shelter ini dikosongkan, yang masuk kita terima, kita selesaikan dengan cepat, dan mudah-mudahan dari waktu ke waktu turun jumlahnya. Berikutnya, jumlah warga kita yang di penjara. Kita berupaya keras menurunkan, tetapi jumlahnya dari tahun ke tahun masih mirip. 2019 34 orang, 2020 37 orang. Pada tahun ini masih 33 orang saudara kita mendekam di penjara Maruburong dan Jerudong. Apakah ada yang mau menyusul yang ada di Juma ini? Tidak. Oleh karena itu, sekali lagi tidak bosan-bosan saya mengingatkan, mari kita patuhi aturan dan undang-undang yang berlaku di negara ini. Kita orang asing, kita hidup di negara orang, mari kita patuhin seluruh undang-undang dan peraturan, termasuk undang-undang syariah Islam yang sudah diterapkan oleh di Brunei.
Mereka yang di penjara masih saya temukan kasus-kasus misalnya menyelundupkan rokok. Saya ingin tidak ada lagi Anda yang di sini dan kawan-kawan yang terhadir masih nekat menyelundupkan rokok ke Brunei. Masih ada yang terlibat gambling. Apa gambling itu? Berjudi. Saya tidak ingin terjadi lagi warga kita yang kena hukum apapun di Brunei Darussalam sehingga harus mendekam di penjara. Siap ya? Oke. Orang Islam yang bagus tidak mungkin tidak siap. Alhamdulillah. Berikutnya, pada tahun yang lalu kita juga melakukan kegiatan bagi pelayanan dan perlindungan WNI kita, yaitu memulangkan. Karena tahun lalu semenjak Covid tidak ada pesawat yang terbang ke Indonesia, maka kita mengadakan berbagai kegiatan repatriasi. Dan tahun lalu kita memulangkan 3.389 orang atau 20 kali penerbangan. Tahun ini kita mengadakan 17 kali penerbangan, jumlah yang diangkut 2.600 orang. Total sudah 6.005 orang Indonesia kembali ke tanah air setelah Covid. Mudah-mudahan semuanya telah berjumpa dengan keluarga dengan baik. Selanjutnya kita berharap Brunei dan Indonesia kembali normal, semua pekerja boleh masuk kembali, ya, dan mudah-mudahan penerbangan akan normal kembali. Sementara masih Covid, penerbangan akan tetap diadakan oleh Garuda Indonesia yang akan terbang 4 kali dalam 1 bulan dengan tujuan Jakarta dan Surabaya setiap awal minggu dan setiap akhir minggu. Kalau masih banyak yang ingin pulang dan harus pulang, kabari-kabari kita akan sewakan kembali pesawat Lion Air ke Indonesia. Dan kemarin sudah kita coba sewa 2 penerbangan. Hadirin sekalian, ini yang saya perlu sampaikan. Saya kira mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya sebelum acara dimulai. Dan sekali lagi kita bersyukur, tidak pernah berhenti-hentinya. Kita bersyukur mudah-mudahan kita semuanya dapat bekerja dan bekerja lebih baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Amin. Akhirnya selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mari kita laksanakan sholat ini dengan baik. Demikian, kalau kekurangannya ada kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.